Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar teknik industri dengan saya Fani Jatikumara. Saya Salma Belvina. Saya Safia Auli Laksmi. Saya Matias Deren. Kita ingin menjelaskan studi kasus tentang pabrik Volvo di Swedia dengan sistem measurement and work design dan ergonomik dan human factor. Oke, jadi yang pertama ini work design and measurement. Kalau menurut IISE atau Institute of Industrial and System Engineers, work design and measurements itu merupakan bidang yang mempelajari bagaimana cara merancang dan mengukur sistem kerja supaya hasilnya efisien, adil, dan produktif. Jadi intinya itu bagaimana pekerjaan itu bisa selesai dengan cepat dan baik tanpa membuat pekerjanya kelelahan atau tidak nyaman. Lalu fokus utamanya itu dia mendesain kerja antara manusia dan mesin agar saling mendukung dan berjalan optimal. Lalu dia juga mengukur waktu standar untuk menyelesaikan pekerjaan dan menganalisis efisiensi proses kerja. Selain itu dia juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif tetapi tetap memperhatikan kenyamanan dan motivasi pekerjanya. Lalu yang kedua itu ergonomic dan human factors. Menurut IISE, ergonomic dan human factors ini berfokus pada desain sistem kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan kognitif manusia, agar pekerja tidak cepat lelah, tidak cedera, dan dapat bekerja optimal. Jadi bidang ini tentang menyesuaikan pekerjaan dengan pekerjanya. Lalu tujuan utamanya itu ada 3, ergonomi fisik, kognitif, dan organisasi. Ergonomi fisik sendiri itu berkaitan dengan bentuk tubuh, postur, dan gerakan fisik pekerjanya. Contoh aplikasinya itu postur, perancangan meja atau kursi, alat, dan beban kerja otot. Untuk postur sendiri itu dengan merancang workstation yang menghindari posisi bungkuk berlebihan. Untuk perancangan meja dan kursi ini didesain, misalnya kursi dengan dirancang tinggi dan ada penyangga punggungnya. Lalu untuk alat itu dirancang dengan genggamannya yang nyaman dan tidak memerlukan tenaga berlebih. Dan yang terakhir, beban kerja otot dengan mengurangi angkat berat. Yang kedua, ergonomi kognitif. Contoh aplikasinya interaksi manusia dan mesin, beban mental, dan tampilan informasi. Untuk interaksi mesin dan manusia ini merancang panel kontrol yang intuitif, contohnya. Terus yang beban mental itu menghindari desain yang rumit yang membuat pekerja kewalahan. Dan yang terakhir, tampilan informasinya itu yang jelas dengan menggunakan font yang jelas dan simbol yang universal. Yang terakhir, ergonomi organisasi. Contoh aplikasinya faktor sosial, komunikasi, dan manajemen stres. Untuk faktor sosial sendiri itu mendorong kerja tim dan komunikasi yang terbuka. Lalu komunikasi itu memastikan aliran informasi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya itu dengan lancar. Dan yang terakhir, manajemen stres. Itu dengan jam kerja yang wajar dan menciptakan lingkungan yang suportif. Lalu di sini selanjutnya ada studi kasus. Jadi kita tuh ngambil studi kasus dari perusahaan pabrik mesin di Volvo, Swedia. Mana pabrik ini tuh melakukan perubahan strategi produksi dari sistem sel paralel ke sistem ini serial. Jadi di sini tuh kita akan menganalisis dan mencari solusi untuk memaksimalkan produktivitas sekaligus minimalkan resiko ekonomi ketika perusahaan mengganti sistem produksi dari paralel ke ini serial dengan menggunakan metode work design and measurement serta economic and human factor. Dari analisis kita pada bagian work design dan measurement, jadi kita membandingkan sistem lama dan sistem baru pabrik Volvo.
Sistem lama itu memakai sel paralel, satu operator menyusun keseluruhan mesin dari awal hingga akhir. Jadi bisa diketahui bahwa satu operator itu bertanggung jawab atas produksi seluruh mesinnya dari awal mesin diproduksi sampai menjadi produk. Kemudian pada sistem baru, Volvo mengadopsi lini serial dengan 18 stasiun. Setiap operator bertugas pada satu bagian kecil dengan rotasi tim secara berkala. Jadi pada sistem baru Volvo tidak lagi memberi tanggung jawab operatornya untuk menghandle mesin dari awal sampai akhir, tapi hanya sebagian kecil saja. Jadi operator hanya bertanggung jawab pada pekerjaan yang diberikan oleh pabrik pada bagian kecil tanpa harus memperhatikan keseluruhan mesinnya. Kemudian solusi dari analisis yang kita lakukan yaitu Volvo bisa mempertimbangkan variasi waktu siklus, polarisasi kerja operator, dan strategi rotasi kerja untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada tiap stasiun. Jadi Volvo harus memperhatikan bagaimana optimalisasi dan agar tidak ada ketergantungan berlebih pada setiap stasiun dengan berbasis analisis video, data produksi, dan simulasi untuk menghitung efisiensi, utilisasi stasiun, serta potensi hilangnya waktu karena idle menunggu atau balancing. Lalu di sini yang kedua, analisis kedua kami ada di ergonomik dan human factor. Analisis kami adalah sistem baru meningkatkan repetisi gerakan, menurunkan variasi fisik, dan meningkatkan resiko cedera muskuloskeletal atau MSD tertentu terutama pada bahu dan punggung bawah karena aktivitas seperti nut running dan reach yang meningkat akibat desain layout. Biomechanical modeling menunjukkan beban puncak pada tulang belakang konsisten di kedua sistem. Namun, distribusi beban di sistem baru lebih tidak merata antar stasiun sehingga meningkatkan resiko overload lokal. Jadi solusinya dari analisis ini adalah kita harus mengatur ulang layout, menambahkan peralatan baru, bantu, dan material supply agar mengurangi jarak atau tinggi jangkauan serta repetisi kerja, serta diadres melalui optimalisasi pola rotasi kerja, pelatihan ergonomik, dan pemberian otonomi atau variasi kerja secukupnya tanpa kehilangan tujuan produktivitas. Jadi ini adalah sumber-sumber referensi dari analisis dan studi kasus yang kita kerjakan. Mungkin itu saja, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.